Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 131. Jelita sedang berbaring di lantai, menutupi wajahnya dengan satu tangan dan melindungi perutnya dengan tangan lainnya. Air mata langsung keluar dari matanya. Kamu memukulku? Kamu benar-benar memukulku? Kamu belum pernah memukulku selama 3 tahun menikah. Bahkan ketika Cakrafat terjadi, kamu tidak pernah begitu marah. Sekarang kamu memukulku? Adinata, kamu bukan laki-laki, kamu sampah, bajingan, binatang. Memang benar, Adinata belum pernah mengalahkan Jelita. Lelaki itu mencintai perempuan itu. Sebelumnya, Adinata merasa tertekan saat melihat Cynthia Yandra menampar Jelita, dan menyuruh Cynthia Yandra untuk tidak memukulnya lagi di masa depan. Melihat tindakan Jelita melindungi perutnya, Adinata tiba-tiba menyadari bahwa Jelita tidak menggugurkan anak tersebut, yang baru saja dia katakan adalah kemarahan dan dia sengaja membuat marah Adinata. Adinata dengan cepat membungkuk, membantu Jelita berdiri, dan bertanya, apakah kamu tidak memukuli anak itu? Jelita mendorong Adinata menjauh dan berteriak, bahkan jika aku tidak melawanmu sekarang, aku akan melawanmu setelah aku menceraikanmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku punya seorang pria di luar. Jika dia ingin aku menggugurkan anakmu, dia akan menikah denganku. Apakah kamu pikir aku ingin menggugurkan anak ini? Tahukah kamu betapa berbahayanya memukul anak bagi seorang wanita? Mungkin saya tidak akan bisa melahirkan di masa depan. Jika saya memiliki anak di masa depan, kemungkinan keguguran dan kelahiran prematur akan sangat tinggi. Apalagi dia adalah kehidupan kecil, buah dari cintaku padamu. Lagi pula, kita sudah saling mencintai selama 3 tahun. Apa menurutmu aku rela melepaskannya? Saat Jelita berbicara, dia menangis. Adinata mengertakkan gigi dan merasa marah. Ternyata Yuzi Ains, si binatang buas, yang ingin membunuh anakku yang belum lahir. Tidak peduli apa hubungan antara Adinata dan Jelita, anak itu tidak bersalah. Kakek Adinata juga memberitahunya bahwa jika dia adalah anak dari keluarga Brahma, dia harus tinggal. Setiap orang memiliki nasib baik dan buruk, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Adinata mengeluarkan beberapa tisu dari samping tempat tidur, menyerahkannya kepada Jelita, dan berkata, Jelita, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu naif. Harta sebuah keluarga besar tidak mudah didapat. Jangan mengira kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan menggugurkan anak itu. Jika Anda memiliki kemampuan untuk dekat dengan orang asing seperti CEO Facebook, Anda bisa menjadi miliarder. Kecuali sebuah keluarga besar di negara ini menikahi menantu perempuan dari keluarga yang tepat, dia akan menjadi seperti mesin kesuburan. Jangan berpikir bahwa ibu lebih berharga daripada anak. Jika kamu punya anak, kamu bisa menduduki posisi penting di perusahaan keluarga. Bahkan jika kamu melahirkan seorang anak untuk mereka, anak tersebut akan dibesarkan dan didisiplin oleh keluarga, dan anak tersebut tidak akan terlalu dekat dengan kamu ketika dia besar nanti. Jangan selalu berpikir bahwa hanya karena cantik, kamu bisa kaya. Jelita mengambil tisu itu dan melemparkannya ke arah Adinata. Berhentilah mendidikku, dasar bajingan. Kamu selingkuh dari istrimu saat dia hamil, kamu tak tahu malu, keluar dari rumahku. Aku akan menceraikanmu sekarang dan aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Kata-kata Adinata barusan adalah kata-kata kemarahan, tapi juga nasihat. Karena Jelita tidak mau mendengarkan, dia masih berpikir bahwa Yuzi Ains akan benar-benar menikahinya dan memberinya ratusan miliar properti. Ketika saatnya tiba, Jelita akan menyalahkan dirinya sendiri dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Adinata berkata, baiklah. Aku berjanji pada bibimu bahwa aku tidak akan menceraikanmu kecuali kamu mengambil inisiatif untuk mengajukan cerai. Hari ini, aku akhirnya tidak mengingkari janjiku. Pernikahan yang salah ini akhirnya akan segera berakhir. Keduanya mengeluarkan kartu identitas dan daftar rumah tangga serta dokumen lainnya dan turun bersama. Adinata mengemudi dan segera datang ke Biro Urusan Sipil. Setelah masuk, Jelita masih menitikkan air mata kesedihan. Hari ini sepertinya hari yang baik, banyak pasangan yang bercerai di Biro Urusan Sipil. Saya melihat Jelita, seorang wanita cantik dengan air mata berlinang, tampak menyedihkan. Seorang wanita parubaya berusia 40 tahun datang menghampiri dan bertanya, Kak, kenapa kamu bercerai? Apakah suamimu selingkuh? Jelita mengangguk sambil menyeka air matanya dengan tisu. Wanita parubaya, yang diperkirakan memiliki berat 140 pon, menjadi marah. Seperti kata pepatah lama, semua burung gagak berwarna hitam, dan tidak ada pria baik di dunia. Kak, aku sama denganmu. Aku ketahuan selingkuh. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu harus meninggalkan situasi ini dengan tegas. Kenapa kamu harus memaafkan laki-laki yang selingkuh?
Tapi Kak, aku merasa tidak pantas untukmu. Kamu bilang suamiku selingkuh dari seorang mahasiswi. Aku bisa memahaminya. Lagi pula, aku juga sudah tua. Tidak seperti sebaik anak-anak muda itu. Tapi kamu cantik sekali, kenapa suamimu selingkuh? Apa dia buta? Jelita memelototi Adinata, lalu menjawab, laki-laki memang seperti ini. Mereka belum makan apapun di luar, tapi mereka tetap menganggapnya enak. Jelita, sudah cukup. Siapa di antara kita yang curang lebih dulu? Adinata tidak tahan lagi. Dia awalnya ingin menyelesaikan prosedur perceraian dengan tenang. Bagaimanapun, pasangan itu telah menjalin hubungan selama 3 tahun dan mereka sekarang memiliki anak. Meski kita tidak bisa menjadi suami istri, kita tetap bisa berteman. Tapi Jelita jelas melakukan kesalahan dulu, tapi sekarang dia berpura-pura menjadi satu-satunya korban. Jangan katakan bahwa apa yang terjadi antara Adinata dan Maktika adalah sebuah akting, bahkan jika itu benar, dia tidak punya hak untuk memarahi Adinata seperti ini. Jelita berkata, setelah kita menikah lagi, saya berani bersumpah bahwa saya tidak selingkuh. Kamu hanya ingin membalas dendam padaku karena apa yang terjadi sebelum menikah lagi, kan? Lalu karena kamu sangat peduli, jangan menikah lagi aku sejak awal. Dan kamu tidur dengan adikku, kamu sungguh tidak tahu malu. Jelita berbicara dengan sangat keras, seolah dia ingin semua orang yang hadir mendengarnya dan mengetahui kesalahan Adinata. Setelah mendengar ini, wanita parubaya itu buru-buru melangkah ke depan dan berteriak kepada Adinata, kamu memanggilku apa? Sebelum menikah, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan, dan gadis kecilmu tidak akan menyesali kamu setelah menikah. Kamu masih tidur dengan adik orang lain. Bajingan sepertimu pantas dikebiri secara kimia. Ya, pria ini benar-benar bajingan. Tidak hanya wanita parubaya ini, wanita perceraian lainnya juga datang untuk berdiri di samping Jelita dan menghiburnya. Adinata tidak ingin memarahi wanita parubaya ini, tapi dia tidak bisa. Biarkan orang lain melihatnya sesuka mereka. Jika aku menjadi bajingan, aku bisa menjauh darimu, Jelita, maka aku akan menerima gelar bajingan. Adinata mengambil ponselnya dan menelepon Chai Jie, Direktur Biro Urusan Sipil. Direktur Chai Jie telah menelepon Adinata sebelumnya, jadi Adinata menuliskan nomor teleponnya. Hei, Direktur Chai, apakah Anda di Biro Urusan Sipil? Saya dan istri saya ingin bercerai dan kami sudah pergi ke Biro Urusan Sipil. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang wanita parubaya dengan rambut pendek mengenakan kemeja bermotif bunga berjalan mendekat. Halo, Tuan Adinata, Nona Jelita, saya Chai Jie. Chai Jie berinisiatif memperkenalkan dirinya dan meminta maaf kepada kedua orang tersebut. Aku benar-benar minta maaf atas kejadian sebelumnya. Aku sudah memecat pegawai yang memalsukan akta cerai itu. Soalnya, butuh waktu lama bagimu untuk bercerai. Namun, aku melihat kamu tidak pernah kembali, jadi kupikir kamu kembali bersama lagi. Kalau begitu, aku akan ikut berbahagia untukmu. Lagi pula, terkadang perceraian adalah tindakan impulsif. Kalian berdua, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara dan bertanya lagi. Apa kalian yakin ingin bercerai? Bab 132. Adinata dan Jelita saling memandang pada saat bersamaan. Jelita tetap cantik, tidak peduli kapan dia marah, tersenyum, menangis atau basah kuyup oleh hujan. Namun, Adinata tahu bahwa mereka berdua tidak mungkin melihat ke belakang. Jelita terus berkata bahwa Adinata peduli padanya dan Cakravat, tapi bukan itu masalahnya. Insiden antara Jelita dan Cakravat terjadi ketika Adinata tidak mengungkapkan identitasnya. Kejadian ini melukai Adinata, tapi itu tidak bisa diubah. Yang benar-benar membuat Adinata merasa tidak mungkin mereka berdua menjalani hidup bersama adalah dia tahu tentang Jelita dan Yuzi Ains. Saat itu, Jelita sudah menjadi istri CEO, dan akan segera menjadi pewaris keluarga Brahma. Mungkin sebenarnya tidak terjadi apa-apa antara Jelita dan Yuzi Ains, namun meski mereka hanya berpegangan tangan, seharusnya tidak demikian. Selain itu, begitu Adinata kehabisan uang, sikap Jelita terhadapnya benar-benar berbeda. Adinata tidak akan pernah menginginkan wanita yang hanya bisa berbagi kekayaan dan kekayaan tetapi tidak mau berbagi kesulitan. Meninggalkan. Saat Adinata mengucapkan kata ini, Jelita juga mengucapkan kata yang sama secara serempak. Chai Jie melihat kedua pria itu tegas dan mengangguk, kalian berdua, ikut aku. Chai Jie membawa mereka ke sebuah ruangan dan berkata kepada seseorang yang duduk di ruangan itu, Xiao Sang, tolong bangun dan aku sendiri yang akan menangani prosedur perceraian untuk pasangan ini. Oh, pegawai wanita bernama Xiao Sang melirik Adinata dan Jelita dengan heran. Direktur Chai secara pribadi mengajukan akta cerai untuk mereka berdua, dan Adinata serta Jelita menerima buku catatan ungu ini lagi. Direktur Chai berkata, Tuan Brahma, Nona Wibisana, kalian berdua telah resmi bercerai dan tidak memiliki hubungan. Kali ini, saya jamin atas nama Direktur bahwa akta cerai resmi sah dan hal seperti terakhir kali tidak akan terjadi lagi. Masalah seperti itu.
Adinata juga tahu bahwa karena Chai Jia adalah sutradaranya, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dia dan Jelita benar-benar bercerai saat ini. 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Adegan dari masa lalu terus bergema di benak Adinata. Dari awal berkenalan, jatuh cinta, hingga pengkhianatan, satu sama lain menganggap satu sama lain sebagai musuh. Sungguh menyedihkan dan emosional. Setelah keluar dari Biro Urusan Sipil, Jelita pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Adinata. Adinata membuka WeChat di ponselnya dan membuka momennya sebagai kebiasaan, dan menemukan bahwa perintah familiar, teman hanya tampilkan momen dalam 3 hari terakhir, sudah tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa Jelita telah menghapus atau memasukkan Adinata ke dalam daftar hitam. Panggilan. Adinata menghela nafas lega, memanggil mobil, dan menginap di hotel nyaman terdekat yang biayanya lebih dari 100 yuan per malam. Kali ini, dia tidak menginap di hotel mewah seperti Westlake seperti sebelumnya. Dia bisa menampar wajahnya lagi dan membuat Jelita menyesal menceraikannya, mengatakan kepadanya bahwa pengusirannya dari keluarga sebenarnya adalah sebuah kebohongan. Tapi Adinata tidak ingin melakukan ini lagi. Jika memungkinkan, saya berharap Jelita akan merasa bahwa saya miskin seumur hidupnya dan menceraikan saya adalah hal yang benar. Sesampainya di kamar hotel, Adinata berbicara sendiri. Bang bang, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Adinata sedikit bingung dan bertanya, siapa itu? Tuan, apakah Anda memerlukan servis? Suara seorang gadis aneh terdengar di luar pintu, dan dia tampak memegang hidungnya. Adinata mengerutkan kening, hotel murah ini berantakan. Tidak perlu, Adinata berteriak di luar pintu. Buka pintunya dan lihatlah. Gadis di luar pintu sepertinya tidak mau. Adinata sudah sangat kesal, jadi dia segera berdiri dan berteriak di luar pintu, jika kamu tidak pergi, aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Pada saat ini, gadis di luar pintu kembali ke suara normalnya, saudara Adinata, ini aku, suara Maktika. Adinata lalu berjalan mendekat, membuka pintu dan melihat bahwa itu memang Maktika. Haha, aku bercanda. Ngomong-ngomong, aku sedang menguji karakter calon suamiku. Dia benar-benar baik. Dia bukan pria baik yang sembarangan mencari wanita. Aku menyukainya. Maktika berkata dengan gembira. Adinata membiarkan Maktika masuk, menutup pintu dan bertanya, bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Apakah kamu mengikutiku? Maktika berkata sambil tersenyum, ya, saya telah mengikuti Anda sejak Anda dan Jelita keluar dari Biro Urusan Sipil. Saudara Adinata, kamu akhirnya bercerai. Bisakah kamu mempertimbangkan untuk bersamaku sekarang? Mata besar Maktika yang berair menatap Adinata dengan penuh kasih. Adinata berkata, Maktika, kami benar-benar tidak cocok. Terlebih lagi, saya sekarang miskin, dan Anda adalah gadis kaya dari keluarga kelas 1 di Aarhus Halls. Saya tidak layak sama sekali. Nenek Anda juga tidak akan setuju. Maktika berkata, berhentilah berpura-pura, saya tahu Anda masih dari keluarga Brahma. Cepat jadilah CEO lagi, lalu nikahi saya. Saya ingin menjadi istri CEO. Adinata tahu bahwa Maktika ingin bersamanya karena identitasnya. Adinata berkata, saya dapat memberitahu Anda dengan pasti bahwa di masa depan, saya tidak akan menjadi CEO. Saya hanya akan melakukan pekerjaan biasa dan menghasilkan ribuan dolar sebulan, sama seperti orang biasa. Hidup. Ini bukan kebohongan bagi Maktika, tapi pikiran Adinata yang sebenarnya. Setelah mengalami jelita, Adinata menemukan bahwa wanita di Tiongkok terlalu sia-sia. Mereka menyukai orang kaya, menyukai bos, dan menyukai pemimpin. Saat kamu berada di posisi tinggi, kamu tidak bisa membedakan apakah seorang wanita benar-benar mencintaimu atau mencintai hal-hal di belakangmu. Oleh karena itu, Adinata memutuskan bahwa dia tidak ingin lagi menjadi CEO, tetapi ingin menjadi orang biasa dan jatuh cinta. Jika Anda adalah orang biasa, setelah Anda menemukan cinta sejati, Anda akan memberitahu dia identitas Anda. Hanya seorang gadis yang bersedia bertarung dengannya dan menanggung kesulitan bersamanya yang layak mendapatkan kekayaan ratusan miliar keluarga Brahma. Orang-orang seperti Jelita dan Maktika tidak layak. Maktika jelas sedang dalam suasana hati yang buruk, kamu orang biasa apa? Senang rasanya menjadi seorang CEO. Saudari Jelita sangat menyakitimu. Tidakkah kamu ingin kembali menjadi CEO yang mendominasi seperti sebelumnya dan membuat dia menyesalinya? Adinata menggelengkan kepalanya dengan tegas, saya tidak mau. Melakukan hal seperti ini sekali saja sudah cukup. Dia tidak ingin melihat Jelita berlutut memohon pengampunannya lagi, dan dia tidak ingin Jelita mengganggunya lagi. Adinata berkata, Maktika, silakan kembali. Terima kasih atas kejadian ini. Jika kamu bersedia mengorbankan reputasimu untuk membantuku menyingkirkan adikmu, aku pasti akan memberimu hadiah sebagai ucapan terima kasih. Namun, aku tidak punya uang sekarang. Aku harus menunggu sampai aku mendapatkan pekerjaan sebelum aku bisa membelikannya untukmu.
Maktika masih tidak percaya bahwa Adinata benar-benar tidak punya uang, dan berkata, kamu baru saja bercerai dan suasana hatimu sedang buruk. Aku akan menemuimu di lain hari. Setelah Maktika pergi, Adinata merokok. Setelah itu, dia menghubungi nomor telepon Dewangga. Setelah perceraian, Adinata tidak ingin memainkan peran menjadi CEO yang mendominasi dan berpura-pura menjadi tamparan di wajahnya. Namun, balas dendam harus dibalas. Chakravad dan Yuze Ains, dua orang yang melanggar jelita, akan membayar mahal. Bab 133. Awalnya, jika Chakravad dan Yuze Ains tetap tinggal di Tianhai, akan sulit bagi Adinata untuk menghadapi mereka. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Ains di Tianhai masih sangat kuat. Geng Dewangga dan Ganendra berani bertindak sembarangan di Aurous Halls, tetapi mereka mungkin tidak berani melakukannya di Tianhai. Namun, Chakravad dan Yuze Ains ingin mati sendiri dan bersikeras datang ke Aurous Halls untuk menimbulkan masalah bagi Adinata. Pantas saja Adinata meminta mereka datang dalam keadaan utuh, namun tidak bisa kembali dalam keadaan utuh. Adinata memutar nomor Dewangga dan hanya mengucapkan 3 kata, ayo kita lakukan. Dewangga menjawab, apa yang ingin Anda lakukan, Tuan? Apakah Anda ingin membunuh Chakravad? Keluarga Vad sekarang diambang kebangkrutan, dan dia pantas mati. Dia tidur dengan jelita, jadi tidak akan ada masalah jika dia menyingkirkannya. Adinata mengira Ibu Chakravad telah memohon bantuannya dan tidak ingin bersikap begitu kejam. Biarkan saja dia tidak pernah menyentuh wanita lagi. Kebiri saja dia. Ya, bagaimana dengan Yuze Ains? Apakah kamu menggunakan metode yang sama? Bagaimanapun, Yuze Ains adalah cucu dari Yuan Hang Ains, orang kaya terkenal di Tiongkok. Jika kami langsung mengambil tindakan di sini, kami akan mengebiri dia. Dengan amarah Yuan Hang Ains, dia pasti akan menemukan pembunuhnya dengan cara apapun. Pada saat itu, orang-orang seperti Ganendra pasti akan ditemukan, dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di negara tersebut. Oleh karena itu, Adinata ingin menggunakan metode yang lebih rahasia. Saya punya sebotol obat di sini yang saya bawa kembali dari medan perang. Kirim seseorang untuk mengambilnya, lalu cari perawat di rumah sakit untuk menyuntikkannya ke Yuze Ains. Setelah Dewangga mendengar ini, dia segera mengucapkan terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada guru untuk Ganendra. Ya, aku di home in di sini di Biro Urusan Sipil, kamar 706. Tolong kirim seseorang ke sini. Setelah mengatakan itu, Adinata menutup telepon dan membuka pintu, meninggalkan celah. Bang bang, masuklah, pintunya terbuka. Orang yang membuka pintu tidak lain adalah Dewangga sendiri. Oh, kamu tidak pergi. Adinata mengira Dewangga telah meninggalkan Aurous Halls bersama Butler Leon. Dewangga berkata, saya mengirim Tuan Vad ke Inggris dan kemudian kembali. Tuan Vad berkata bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk bertemu kakekmu sekarang. Adinata tersenyum, kamu menangani hal-hal ini untukku, dan aku akan memperkenalkanmu di masa depan. Terima kasih, Guru. Dewangga sangat gembira. Meskipun dia dikatakan sangat kuat di dunia bawah, bisnis semacam ini sangat berbahaya, dan suatu hari nanti dia mungkin memasukinya secara permanen. Oleh karena itu, ia selalu ingin berlindung pada kakek Adinata yang berada jauh di Inggris. Adinata mengeluarkan botol hitam kecil dan menyerahkannya kepada Dewangga. Setelah Dewangga mengambilnya dengan kedua tangannya, dia bertanya, Guru, apa yang akan terjadi pada benda ini setelah disuntik? Adinata berkata, sakit kepala, demam, kesulitan bernapas. Dewangga sedikit bingung, gejala-gejala ini sepertinya sangat umum, tidak bisakah disembuhkan? Adinata berkata, dengan tingkat medis Aurous Halls, penyakit ini akan sembuh dalam beberapa jam. Itu sangat murah untuk keluarga Ains. Tuan, kami tahu bahwa keluarga Ains sangat kuat dan tidak mudah diganggu, tetapi karena dia berani melanggar mantan istrimu, dia pantas mati. Bahkan jika aku tidak bisa hidup di negara ini di masa depan, saya bersedia melakukannya untuknya. Kamu bunuh dia. Dewangga menunjukkan kesetiaannya. Adinata tersenyum dan berkata, kami bukan saudara atau teman. Anda tidak perlu mengorbankan kekuatan yang akhirnya Anda kumpulkan untuk saya. Jangan khawatir, saya tidak hanya membuatnya sakit kepala selama beberapa jam. Meski penyakit ini terlihat sangat umum, nyatanya setelah disuntik dan disembuhkan akan menimbulkan gejala sisa yang serius. Yang terbesar adalah laki-laki tidak bisa lagi mempunyai anak. Dewangga langsung penasaran, apakah ada hal seperti itu di medan perang? Haha, ini bagus. Cucu Yuze Ains ini tidak akan dapat memiliki anak dalam hidupnya. Anak-anak yang dibesarkannya di masa depan akan menjadi benih orang lain, hahaha. Adinata tidak ingin menjadi begitu kejam, tapi sayang sekali Yuze Ains secara pribadi memerintahkan untuk memotong jarinya, jadi tidak heran Adinata melakukannya. Jam 9 malam. Karaoke Tambang Emas. Ayo, kakak gua, aku akan memberimu minuman. Di kamar pribadi, Cakra Fadeng dan Ganendra sedang minum anggur dan makan semangka.
Di saat yang sama, ia sedang memeluk seorang wanita cantik berseragam di sebelah kiri dan seorang lagi di sebelah kanan. Ganendra tersenyum, mendentingkan gelas dengan Chakravat, dan berkata, "Tuan Muda Fad sangat bahagia hari ini." Chakravat sudah meminum 6 botol bir dan terlihat sedikit mabuk. Tentu saja, cucu Adinata menceraikan Jelita, dan seperti aku, dia juga ditendang, hahaha. Dan setelah perceraiannya kali ini, dia tidak menginap di hotel kelas atas manapun. Sebaliknya, dia pergi ke Home Inn, yang biayanya lebih dari 100 yuan per malam. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, orang-orang gua gak akan memotong 2 jarimu. Dia menyebabkan keluargaku bangkrut. Akhirnya aku membalas dendam. Ganendra tersenyum dan mengangkat gelasnya lagi. Selamat, Tuan Fad. Chakravat mendentingkan kacamatanya dan berkata, "Saudara gua, kapan kamu akan melakukannya? Ketika kamu melakukannya, bisakah kamu memotong 1 jari lagi? Kedua jari itu milik sepupuku. Jika kamu memotong 1 jari lagi, itu akan menjadi bagianku." Ganendra berpikir, "Idiot, kamu tidak tahu bahwa kematianmu sudah dekat? Kamu masih ingin memotong jari Adinata lagi?" Ganendra berkata, "Oke, 10 juta. Tuan Fad memberi saya 10 juta, dan saya akan memotongkan 1 lagi untuk Anda." Chakravat tertawa dan berkata, "Kamu tahu aku tidak punya uang sekarang." "Oh, lupakan saja. Anak itu Adinata beruntung, biarkan dia menyimpan 1 lagi. Ngomong-ngomong, kakak gua, ku dengar fitur terbaru di tempatmu adalah waria Thailand. Bisakah kamu memberikannya kepada kakakku untuk membuka matanya?" Ganendra menjentikkan jarinya dan berkata kepada adik laki-lakinya yang berdiri di luar pintu, "Panggil iblis itu." Tak lama kemudian, seorang wanita cantik dengan sosok anggun namun berpenampilan agak aneh masuk. Chakravat langsung kehilangan minat pada 2 putri di sekitarnya. "Hahaha, ini sangat berbeda. Aku menyukainya." Ganendra menggelengkan kepalanya, "Seleramu sangat kuat. Nikmati perlahan. Aku akan keluar dulu." Chakravat segera berdiri dan berkata, "Terima kasih, saudara gua, silakan berjalan pelan-pelan." Setelah Ganendra keluar dari kotak, dia tidak pergi, tetapi tetap berada di luar pintu. Kurang dari 5 menit kemudian, hanya jeritan menyedihkan Chakravat yang terdengar di dalam. "Oh tidak." Ganendra membuang puntung rokoknya dan mengirim pesan teks ke Dewangga. Chakravat telah melakukannya. Pada saat yang sama, rumah sakit afiliasi, Bangsal VIP. "Apakah perawatnya baru di sini?" Dia terlihat baik. Yu Zeains melihat seorang perawat masuk, yang berbeda dari sebelumnya. Perawat cantik itu tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Melihat perawat hendak memberinya infus, Yu Zeains bertanya, "Bukankah semua suntikan sudah dilakukan hari ini?" Perawat berkata, "Ini yang diperintahkan dokter. Minumlah 1 botol pada malam hari untuk membantu pemulihan." Kebetulan saat ini, Jelita menelepon, dan Yu Zeains tidak ragu-ragu. "Sayangku, apakah kamu merindukanku? Aku akan sangat bosan jika kamu tidak datang dan bermalam bersamaku." Yu Zeains tersenyum bahagia dan berkata bahwa dia sudah mengetahui bahwa Jelita dan Adinata telah bercerai. "Saya mendengar bahwa Adinata check-in ke Hotel Express. Jangan khawatir, aku tidak menemukan siapapun untuk membunuhnya. Namun, dia telah menyebabkan begitu banyak perusahaan tutup sebelumnya dan memiliki banyak musuh. Jika dia benar-benar terbunuh, kamu tidak dapat meragukanku, sayang." Bab 134. Yu Zeains sangat bahagia hari ini. Dia menjatuhkan Adinata dari jabatannya sebagai presiden dan mengubahnya menjadi orang miskin. Selain itu, dia juga meminta Adinata untuk menceraikan Jelita, yang dia sukai, dan berhasil merebut Jelita. Hasil seperti itu adalah hasil standar tuan muda keluarga Ains. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah kalah sekalipun melawan saingan cintanya. Sayangnya 2 jari Yu Zeains dinonaktifkan oleh Adinata. Namun ketidakmampuan menggunakan kedua jari tersebut tidak berdampak besar pada kehidupan Yu Zeains. Hal ini tidak mempengaruhi makan dan minumnya, karena tangan kiri dan kanannya telah terlatih. Demikian pula, hal ini tidak mempengaruhi kemampuannya bermain game mobile. Yu Zeains dan Jelita mengobrol sebentar di telepon. Setelah infus selesai, Yu Zeains mengundang Jelita untuk bermain King of Glory bersama. Yu Zeains tidak bisa menggerakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, namun untungnya untuk memainkan permainan ini ia hanya perlu menggunakan ibu jari di tangan kanannya. Yu Zeains memilih pahlawan Song Kui, dan Jelita memilih Angela. Yu Zeains bertanggung jawab membantunya memikat lawannya, sementara Jelita bersembunyi di belakang dan meluncurkan 213 gerakan berturut-turut dalam hitungan detik. Dalam beberapa game pertama, keduanya bekerja sama dengan sangat baik dan terus meraih kemenangan. Namun, saat dia terus bertarung, kondisi Yu Zeains menjadi semakin buruk, dan pukulan skill keduanya menjadi semakin tidak akurat dan bahkan keterlaluan. Jelita juga memperhatikan situasi ini dalam permainan dan bertanya, "Sayang, apakah kamu lelah?" Jelita baru saja menceraikan Adinata di siang hari, dan memanggil pria lain, "Sayang," di malam hari. Wanita cantik di Tiongkok memang seperti ini.
Jumlah pria lebih banyak daripada wanita, dan wanita cantik selalu memiliki banyak ban serep di sekelilingnya. Bagi mereka, kecuali mereka memutuskan dari lubuk hati terdalam mereka untuk tidak jatuh cinta. Kalau tidak, mereka tidak akan punya kesempatan. Setelah membicarakan tentang putus cinta dan menyebut satu sama lain bajingan, mereka bisa segera membicarakan hal berikutnya. Sangat menyedihkan bagi pria seperti Adinata, yang tidak terlibat dalam ambiguitas selama pernikahan dan tidak memiliki banyak teman lawan jenis. Setelah menikah, semua orang tahu bahwa dia tidak punya uang dan tidak ada wanita yang mau menemukannya. Maktika, satu-satunya yang mengambil inisiatif, masih mengira bahwa dia masih keturunan keluarga Brahma. Yu Zhains menjawab melalui suara di dalam game, "Saya tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba saya sakit kepala." Jelita juga sangat memperhatikan Yu Zhains dan berkata, "Setelah pertandingan ini, kamu bisa istirahat. Ini sudah sangat larut." Baiklah, Yu Zhains awalnya berencana tidur larut malam hari ini, dan setelah Ganendra memotong jari Adinata, dia akan minum segelas anggur untuk merayakannya. Namun, ia menjadi semakin tidak nyaman, dan setelah bermain, ia mematikan lampu dan pergi tidur. Setelah tidur sekitar 1 atau 2 jam, tiba-tiba Yu Zhains bangun dan muntah, merasa pusing, demam dan pusing. "Suster, perawat, seseorang cepat datang." Yu Zhains berteriak lemah sambil menekan tombol di samping tempat tidur untuk memanggil perawat. Tidak lama kemudian, 2 perawat masuk. Mereka bukan lagi perawat yang baru saja memberi suntikan pada Yu Zhains. Melihat kondisi Yu Zhains yang tiba-tiba menjadi serius, perawat segera mendorongnya ke ruang gawat darurat untuk mendapatkan perawatan. Setelah 2 jam penuh, kondisi Yu Zhains akhirnya mereda. "Nafas saya menjadi lebih lancar, dan gejala muntah-muntah serta demam saya sangat berkurang." Saat ini, Feng Ains juga telah tiba di rumah sakit. Feng Ains bertanya kepada dokter yang merawat, "Bagaimana keadaan saudaraku? Mengapa dia demam dan muntah? Jarinya terluka dan seharusnya tidak mengalami gejala seperti itu?" Dokter berkata, "Anda benar, gejala ini bukan disebabkan oleh cedera pada jari, melainkan karena virus. Untungnya, dia ada di rumah sakit dan penyelamatannya tepat waktu. Kalau tidak, jika keadaannya menjadi lebih serius, bahkan jika dia diselamatkan, dia akan tetap menjadi orang yang tidak berguna." Feng Ains terkejut, "Maksudmu virus ini memiliki gejala sisa? Apakah saudaraku baik-baik saja?" Dokter berkata, "Tidak apa-apa. Dia akan segera baik-baik saja. Setelah dia baik-baik saja, pergerakan dan kebugaran fisiknya akan sama seperti sebelumnya. Hanya saja, bukan apa-apa." Feng Ains menatap dokter dengan mata terbelalak. Dokter menghela nafas, "Kami menemukan bahwa virus ini berdampak fatal pada tubuh pria, terutama dalam hal kesuburan pria." Feng Ains meraih jas putih dokter. "Apakah Anda mengatakan bahwa saudara laki-laki saya tidak dapat memiliki anak lagi? Insiden medis saat ini sangat serius, dan keluarga Ains adalah keluarga besar." Dokter segera berkata, "Tidak, ini hanya analisis teoritis. Spesifiknya memerlukan penelitian lebih lanjut." Feng Ains tahu bahwa dokter itu takut padanya, jadi dia berbicara dengan sangat bijaksana. Keesokan paginya, Yu Zhains perlahan membuka matanya dan menemukan Feng Ains duduk di sampingnya, tampak sedih. "Ah, akhirnya aku bangun. Saudaraku, kamu menemaniku sepanjang malam?" "Aku baik-baik saja. Aku merasa sangat baik. Aku bahkan bisa melompat sekarang," Yu Zhains berkata pada Feng Ains. Feng Ains mengangkat kepalanya dan berkata, "Yu Zhe, apakah kamu pernah melakukan kontak dengan seseorang dalam 2 hari terakhir ini? Seseorang menyakitimu? Membahayakanku?" "Tidak, selain kamu dan orang-orang di rumah sakit, itu adalah jelita," kata Yu Zhains. Feng Ains sangat marah dan berdiri, "Wanita jalang jelita itulah yang meracunimu." Melihat postur Feng Ains, Yu Zhains sepertinya akan menyelesaikan masalah dengan jelita, jadi dia meraih Feng Ains dan berkata, "Kak, tidak. Ketika dia datang ke tempatku, dia tidak pernah memberiku air atau makanan. Dan sejak detik pertama dia masuk, aku memegang tangannya dan menciumnya. Dia tidak punya waktu sama sekali. Racuni aku, dan tidak ada alasan." Yu Zhains sama sekali tidak percaya jelita akan menyakitinya. Tiba-tiba, Yu Zhains memikirkan perawat yang aneh dan cantik itu dan berkata, "Ngomong-ngomong, saudaraku, tadi malam ketika aku hendak tidur, seorang perawat asing memberiku suntikan. Setelah disuntik, aku mulai sakit kepala." Mata Feng Ains tajam, "Tunggu saja." Setelah sekitar 20 menit, Feng Ains memanggil semua perawat di lantai ini dan meminta Yu Zhains untuk mengidentifikasi mereka satu persatu. Yu Zhains menggelengkan kepalanya. Yu Zhains berkata, "Tidak satupun dari mereka." Meskipun perawat wanita itu memakai topeng, matanya sangat indah. Dia benar-benar cantik. Yu Zhains memiliki kesan fotografis terhadap wanita cantik, jadi dia yakin akan hal ini. Mungkinkah seseorang berpura-pura menjadi perawat kemarin? Feng Ains menebak ini.
Yuze Ains juga menjadi takut, apakah Adinata menemukan seseorang untuk menyakitiku? Karena aku memotong 2 jarinya, dia membalas dendam padaku? Feng Ains berkata dengan marah, Yuze, pria bernama Ganendra itu tidak memotong jari Adinata tadi malam. Mereka mengatakan bahwa pria mereka ditangkap oleh polisi tepat ketika dia tiba di pintu hotel. Saya pikir kamu masih jangan menghitung pada mereka. Brengsek, biarkan anak itu kabur. Yuze Ains sedikit kesal. Namun, kemudian, Yuze Ains tertawa, tidak apa-apa, saya tidak bisa memotong jarinya, saya bisa membunuh putranya yang belum lahir. Hari ini, saya meminta Jelita datang ke rumah sakit untuk melakukan aborsi, dan saya menelepon untuk menanyakan apakah dia telah tiba. Tanpa diduga, begitu Yuze Ains mengeluarkan ponselnya, Feng Ains mengambilnya. Bab 135. Ada apa, saudara? Yuze Ains memandang Feng Ains dengan ekspresi bingung. Kedua bersaudara itu sudah saling kenal dengan baik selama bertahun-tahun. Yuze Ains menemukan bahwa Feng Ains jelas-jelas sedang dalam suasana hati yang tertekan dan sepertinya menangis. Feng Ains menghela napas dan berkata, Yuze, izinkan saya memberitahu Anda, meskipun kondisi Anda telah membaik sekarang, namun masih ada gejala sisa yang tertinggal. Kata dokter, itu mungkin mempengaruhi kesuburanmu. Wajah Yuze Ains tiba-tiba menjadi pucat. Bagi seorang pria, bukan masalah besar jika jari tangan atau lengannya patah. Yang paling penting adalah martabatmu sebagai seorang pria. Namun kini, meski tubuh Yuze Ains masih utuh, ia tidak bisa lagi memiliki anak. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah punya anak lagi di kehidupan ini. Yuze Ains meraih Feng Ains dengan penuh semangat. Apa katamu? Kamu bilang aku tidak akan pernah bisa punya anak lagi dalam hidup ini. Feng Ains menghibur. Jangan terlalu bersemangat, ini mungkin terpengaruh, dan tingkat medis di Aarhus Halls tidak tinggi. Ini mungkin salah diagnosis. Saya akan membawa Anda kembali ke Tianhai sekarang, dan kami akan memeriksanya lagi di Tianhai. Mungkin tidak apa-apa. Yuze Ains patah hati, tingkat medis Aarhus Halls tidak sebaik Tianhai. Tapi di dalam negeri, dianggap berada di level atas, bagaimana bisa terjadi kesalahan diagnosis dalam hal seperti ini? Feng Ains melambaikan tangan kirinya, mendorong semua gelas air dan makanan di atas meja di samping ranjang rumah sakit ke tanah, dan dengan marah memukul gelas itu dengan kedua tangannya. Adinata, aku akan membunuhmu. Tangan kanan Yuze Ains masih terluka, jadi Feng Ains segera berjalan mendekat dan memeluk Yuze Ains, mencegahnya bergerak lagi. Yuze, tenanglah. Feng Ains merasa sangat tertekan saat melihat saudaranya seperti ini. Banyak keturunan dari keluarga besar bersaing ketat untuk mendapatkan properti. Jika Yuze Ains kehilangan kemampuan untuk memiliki anak, niscaya itu akan menjadi hal yang baik bagi Feng Ains. Namun, Feng Ains dan Yuze Ains selalu memiliki persaudaraan yang mendalam dan tidak pernah bertengkar satu sama lain demi harta benda. Yuze Ains duduk di tanah selama setengah jam. Selama periode ini, dia menelepon pacarnya sebelumnya satu persatu untuk menanyakan apakah mereka hamil. Namun hasilnya semuanya negatif. Lambat laun, Yuze Ains menangis. Bagi pria berusia 20-an, daya tahannya masih sangat rendah. Tiba-tiba, wajah sedih Yuze Ains berubah menjadi garang. Aku tidak bisa membiarkan Jelita melakukan aborsi. Itu benih Adinata, aku ingin dia melahirkan. Yuze Ains tidak bisa melahirkan anak. Kebetulan dia mengatakan ingin menikah dengan Jelita, dan kebetulan Jelita hamil lagi. Kebetulan sekali, dia baru hamil 1 bulan. Jika keduanya menikah sekarang dan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Setelah hamil 10 bulan, Jelita melahirkan seorang anak, teman-teman pasti akan mengira bahwa anak tersebut adalah anak Yuze Ains. Lingkaran pertemanan Yuze Ains di Tianhai sangat tinggi. Mereka tidak mengenal orang-orang di lingkaran kecil di Aarhus Halls ini, seperti Adinata dan Cynthia Yandra, dan mereka bahkan tidak mau repot-repot mengenal mereka. Mereka tidak akan bertanya tentang mereka sama sekali. Yuze Ains menangis dan memohon pada Feng Ains, saudaraku, jika aku benar-benar tidak dapat memiliki anak, jangan beritahu siapapun tentang hal ini, bahkan orang tua dan kakek nenekku sekarang pun. Jika orang lain mengetahui hal ini, aku tidak akan merasa malu pada Tianhai. Feng Ains juga tahu bahwa bagi seorang pria, wajah lebih penting dari apapun. Feng Ains berkata, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Jika dokter dan perawat di rumah sakit ini mengetahui hal ini, saya juga akan menutup mulut mereka dan mencegah mereka menyebarkan berita. Yuze Ains mengangguk dan mengungkapkan pikirannya. Saudaraku, aku ingin menikah dengan Jelita. Feng Ains sedikit terkejut, apakah kamu tidak akan menendangnya hanya untuk bersenang-senang? Meskipun Yuze Ains telah berjanji pada Jelita bahwa dia akan menikahinya dan menjadikannya menantu dari keluarga Ains. Namun kenyataannya, ini hanyalah retorika Yuze Ains.
Seperti yang dikatakan Adinata, pintu keluarga kaya tidak begitu mudah untuk dimasuki, apalagi Jelita adalah wanita yang menikah untuk kedua kalinya atau bahkan ketiga kalinya. Yu Zeains awalnya berencana menunggu Jelita menggugurkan anaknya, lalu menidurkan Jelita selama beberapa bulan dan kemudian menendangnya. Biarkan dia merasakan perasaan dipermainkan oleh. Namun, rencana Yu Zeains telah berubah sekarang. Dia membutuhkan Jelita dan anak dalam perut Jelita. Sebagai seorang laki-laki, anak dalam perut Jelita dapat memberinya martabat dan wajah seorang laki-laki. Yu Zeains berkata, saya tidak boleh membiarkan orang ketiga tahu bahwa saya tidak dapat memiliki anak. Saya telah menjadi sombong selama bertahun-tahun, dan harga diri saya lebih penting daripada hidup saya. Saya berencana untuk menipu semua orang dan membuat semua orang salah mengira bahwa anak Jelita adalah milik saya. Saya ingin Jelita melahirkan anak itu dan saya akan membesarkannya. Feng Ains mengetahui sifat Yu Zeains dengan sangat baik, dan dia tahu mengapa Yu Zeains melakukan apa yang dia lakukan. Feng Ains mengangguk dan berkata, baiklah, jika kamu ingin anakmu dan anak Jelita mewarisi properti keluarga Ains kita, aku tetap tidak akan keberatan. Aku hanya memanfaatkan anak laki-laki itu, Adinata. Yu Zeains berkata, kamu salah, saudaraku. Saya mengatakan bahwa saya akan membesarkan anak Jelita dan Adinata. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya berencana untuk membesarkannya sebagai anak saya sendiri. Adinata tidak layak mewarisi 1 sen pun dari keluarga Ains saya. Ini rencanaku. Jika Jelita melahirkan anak laki-laki, aku akan membuangnya ke Afrika untuk bekerja sebagai kuli. Jika bayinya perempuan, haha, Jelita sangat cantik, dan anak laki-laki Adinata itu berpenampilan bagus, gadis itu pasti sangat cantik. Berbicara tentang ini, mata Yu Zeains menunjukkan ekspresi keserakahan yang menyimpang. Feng Ains mendengar bahwa Yu Zeains ingin menularkan kebenciannya pada Adinata kepada putri Adinata. Saya pertama-tama akan membesarkan putrinya hingga dia berusia 18 tahun, memberinya pengalaman masa muda yang tak terlupakan, dan kemudian membiarkannya menjadi seorang wanita muda. Biarkan dia ditunggangi oleh ribuan orang dan ditiduri oleh ribuan orang. Hanya dengan cara ini aku bisa melampiaskan kebencian di hatiku. 1 jam kemudian, Jelita tiba di bangsal VIP Yu Zeains. Melihat Jelita datang, Yu Zeains berjalan cepat. Sayangku, kamu akhirnya sampai di sini. Kenapa kamu tidak menjawab panggilan aku baru saja meneleponmu? Setelah Jelita tiba, dia meletakkan tasnya dan berkata, oh, saya baru saja melakukan pemeriksaan, dan saya tidak mengizinkan ponsel saya dibawa masuk. Yu Zeains buru-buru berkata, pemeriksaan? Pemeriksaan fisik sebelum aborsi? Apakah Anda sudah mengaborsi anak itu? Jika Jelita menggugurkan anak itu, semua rencana Yu Zeains akan hancur. Pada saat ini, Yu Zeains bahkan lebih cemas daripada Adinata. Jelita menggelengkan kepalanya, saya awalnya membuat janji dengan dokter untuk melakukan aborsi hari ini, tetapi karena alasan tertentu dia meminta saya untuk memeriksanya lagi dan mengatakan bahwa situasi saya saat ini tidak cocok untuk aborsi dan meminta saya untuk menunggu. Yu Zeains menghela nafas lega. Faktanya, ini semua diatur oleh Adinata. Sekarang Jelita tidak mungkin melakukan aborsi di rumah sakit manapun di Aurous Halls. Kakek Adinata menamai anak ini dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Yu Zeains memegang tangan Jelita dan berkata dengan penuh kasih sayang, sayangku, tolong berhenti berkelahi dengan anak ini. Aku bersedia menjadi ayahnya. Bab 136. Jelita memandang Yu Zeains dengan ekspresi terkejut di wajahnya, keduanya belum berhubungan, dan anak itu tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. Jelita berkata, apa yang kamu bicarakan? Jika saya tidak memukuli anak itu, bagaimana saya bisa memasuki gerbang keluarga Ains? Yu Zeains telah memberitahu Jelita sebelumnya bahwa dia tidak keberatan dengan anak-anak Jelita, tetapi kakeknya sudah tua dan Jelita harus menggugurkan anak tersebut sebelum dia dapat memasuki keluarga Ains. Yu Zeains sudah memikirkan kata-katanya dan berkata, maaf, Jelita, aku berbohong padamu. Kamu berbohong padaku? Apa yang kamu bohongi padaku? Jelita tertegun sejenak. Yu Zeains menundukkan kepalanya, terlihat sangat malu. Sebenarnya, kakekku tidak tahu bahwa kamu hamil dan punya anak, atau bahkan kamu sudah menikah. Aku tidak memberitahu mereka tentang hal ini sama sekali. Berkata, adapun perkataanku yang memintamu menggugurkan anak sebelum masuk rumah, aku juga mengarangnya. Jelita sedikit bingung, mengapa kamu melakukan ini? Yu Zeains berkata, sebenarnya, aku ingin menggunakan nama kakekku untuk memintamu menggugurkan anak Adinata. Aku sama sekali tidak murah hati. Aku cemburu. Aku mencintaimu. Aku tidak tahan jika kamu mempunyai anak lain, anak-anak. Anak laki-laki. Tapi aku tidak ingin kamu menganggapku pria yang pelit, makanya. Jelita tidak tahu harus tertawa atau menangis. Dia memegang tangan Yu Zeains dan berkata, Yu Ze, ini tidak pelit. Kamu sudah sangat murah hati.
Setiap pria pasti memiliki pemikiran seperti itu. Ini normal. Kamu harus memberitahuku secara langsung. Tidak ada seorang pun yang mau membesarkan anak orang lain. Bahkan jika Yuzi Ains memberitahu Jelita secara langsung, Jelita tidak akan menyalahkannya. Yuzi Ains tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Jelita, saya membaca laporan fisik Anda dan bertanya kepada dokter. Dia berkata bahwa dalam kasus Anda, jika Anda menggugurkan anak ini, akan sulit untuk mengatakan apakah Anda akan dapat memiliki anak di masa depan. Kamu juga tahu kalau keluarga besar kita sangat penting untuk keberlangsungan garis keluarga. Sekali kamu mandul, kakek pasti akan mengusirmu dari keluarga. Kalau saatnya tiba, aku tidak bisa menyelamatkanmu meski aku mau." Jelas Yuzi Ains yang sekarang tidak subur, tapi dia menyerahkan krisis ini ke Jelita. Jelita langsung panik. Dia sudah memahami bahaya keguguran. Beberapa wanita mengalami beberapa kali keguguran dan masih baik-baik saja. Namun sebagian wanita tidak pandai dalam hal itu, terkadang takdir bisa mempermainkan orang. Apakah dokter saya mengatakan itu? Mengapa dia tidak memberitahu saya? Jelita sangat cemas. Yuzi Ains siap menyuap dokter dan berkata, "Jika Anda tidak percaya, saya dapat membawa Anda ke Tianhai untuk pemeriksaan lagi. Dokter di sana lebih berwibawa. Anda dapat mendengarkan apa yang dia katakan. Sayangku, aku benar-benar tidak ingin kamu menderita seperti ini. Bagaimanapun juga, ini adalah hidup yang kecil. Jika kamu ingin melakukan aborsi, itu sama saja dengan membunuh seseorang. Bagaimana kita bisa begitu kejam?" Kata-kata Yuzi Ains begitu benar sehingga tidak ada yang bisa melihat bahwa kemarin dia masih bersikeras untuk membunuh kehidupan kecil ini. Tentu saja Jelita tidak ingin mengalami keguguran. Wanita dilahirkan dengan keunggulan dalam hal ini, terlepas dari apakah anak itu adalah anak Adinata atau Yuzi Ains, mereka semua adalah anak Jelita. Jelita berkata, "Tentu saja aku tidak ingin menggugurkanmu, tapi aku takut padamu." Yuzi Ains menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Aku sudah memikirkannya dan membayangkan bahwa jika aku tidak bertemu denganmu sekarang, tetapi setelah kamu melahirkan anak itu, bukankah aku akan mencintaimu? Apakah aku sudah jatuh cinta padamu? Bukankah aku akan menikahimu hanya karena kamu punya anak?" Jawabannya tidak, aku akan tetap menikahimu dan menikahimu. Jadi, bagaimana jika kamu melahirkan anak itu? Aku akan mencintainya dan membesarkannya menjadi dewasa seperti kamu. Jelita menjadi sangat tersentuh, setidaknya dia tahu bahwa Adinata lah yang tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Tapi di sana, di rumahmu. Yuzi Ains berkata, "Kakek saya masih keras kepala, jadi kami harus berbohong kepadanya dan mengatakan bahwa anak itu adalah milik kami berdua, dan kerabat serta teman saya tidak boleh memberitahu mereka kebenarannya. Jika tidak, jika Anda melakukannya, mereka akan menendang kamu dan anak-anakmu keluar dari keluarga." Jelita sangat tersentuh hingga dia hampir menangis. Bagaimana bisa ada pria sebaik itu di dunia ini? Faktanya, Yuzi Ains melakukan ini untuk menyembunyikan fakta bahwa dia tidak dapat memiliki anak. Jelita yang malang berpikir bahwa Yuzi Ains selalu memikirkannya. "Kamu baik sekali. Kamu adalah pria terbaik yang pernah kulihat di dunia." Jelita meneteskan air mata dan melemparkan dirinya ke pelukan Yuzi Ains. Yuzi Ains membelai rambut Jelita, tapi senyum licik muncul di wajahnya. 2 jam kemudian, Jelita keluar dari rumah sakit dan menelepon Adinata. Adinata sedang melakukan push-up di Express Hotel ketika dia mendengar telepon berdering dan bangkit. "Jelita." Adinata sedikit terkejut. Jelita telah menghapus akun WeChat-nya. Dia mengira Jelita tidak akan pernah meneleponnya lagi seumur hidupnya. "Halo." Adinata menjawab telepon. Jelita berkata dengan nada lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dia mendengar Yuzi Ains berkata bahwa ada banyak perusahaan yang pernah disinggung Adinata sebelumnya dan ingin membalas dendam padanya, jadi dia bertanya dengan prihatin. Namun kenyataannya, Jelita saat ini sepenuhnya ditipu oleh Yuzi Ains, dan hatinya tertuju pada Yuzi Ains. Jadi kekhawatiran ini hanyalah sebuah pertanyaan simbolis. "Aku baik-baik saja," kata Adinata dengan tenang. Jelita mengatakan apa yang dia katakan tanpa basa-basi, "Baiklah, saya memikirkannya dan memutuskan untuk tidak menggugurkan anak ini." Adinata sangat senang, jadi dia tidak perlu mengatur seseorang untuk mengawasinya di rumah sakit. Adinata berkata, "Terima kasih. Saya tidak bisa menjagamu selama kehamilanmu, tapi aku akan memberimu 10.000 yuan setiap bulan. Anggap saja itu sebagai uang untuk menyewa pengasuh untuk merawatmu." Bagaimanapun, anak itu adalah milik Adinata, dan Adinata tidak bisa berbuat apa-apa. Jelita berkata, "Tidak, saya punya uang, Anda harus menyimpannya sendiri." Dia tahu bahwa Adinata tidak punya apa-apa sekarang. Adinata juga tahu bahwa keluarga Wibisana, keluarga kelas 1, tidak kekurangan 10.000 yuan sama sekali, dan berkata, "Saya tahu Anda tidak kekurangan uang kecil ini, tapi inilah yang harus saya berikan. Terserah kamu." Jelita tidak memperdebatkan masalah ini.
Aku menelepon terutama untuk memberitahumu bahwa aku akan membesarkan anak itu setelah dia lahir. Adinata berkata dengan cepat, tidak, saya harus membesarkan anak itu. Akan sulit bagimu untuk menikah dengan keluarga besar jika kamu membawa anak itu bersamamu. Jelita berkata, kamu membesarkannya. Bagaimana kamu membesarkannya? Apakah kamu mengikuti anakmu dan tinggal di hotel setiap hari? Kamu bahkan tidak mampu membeli rumah. Apa yang akan kamu lakukan jika anakmu bersekolah di masa depan? Sekarang kamu mampu membeli rumah di distrik sekolah? Bicaralah padaku tentang masalah hak asuh. Setelah mengatakan itu, Jelita menutup telepon. Adinata tersenyum tipis. Baginya, sebuah ruangan di distrik sekolah seperti makanan bagi orang biasa. Dia tidak peduli apakah Jelita benar-benar akan bersaing dengannya untuk mendapatkan hak asuh. Karena begitu anak Jelita lahir dan diidentifikasi sebagai anak Adinata, Adinata tidak berhak membesarkan atau mendisiplinkannya. Keluarga Brahma akan langsung mengirimkan seseorang untuk menjemput anak tersebut, kemudian memulai berbagai pengalaman dan studi sejak dini. Ketika saatnya tiba, Jelita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bab 137. Balas dendam terhadap Chakravat dan Yuze Ains telah selesai. Selanjutnya, Adinata ingin membalas dendam pada satu orang lagi, Hanastasong. Hanastasong tidak melakukan apapun secara langsung kepada Adinata, bahkan hingga saat ini, Hanastasong belum menghapus Adinata di WeChat. Diperkirakan meski keduanya bertemu di jalan, Hanastasong akan menyambutnya dengan senyuman. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak seperti orang lain yang menertawakan Adinata karena menjadi menantu dari rumah ke rumah. Namun, Adinata masih ingin membalas dendam padanya. Jika bukan karena Hanastasong, mungkin Jelita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Adinata masih mengingat Jelita 3 tahun lalu, murni dan cantik, pemalu dan sederhana. Setelah menikah dengan Adinata, ketika teman sekelas laki-laki yang aneh menyapanya di kampus, dia berpura-pura tidak mendengar dan sengaja menjaga jarak dari lawan jenis lainnya. Saat itu, Jelita adalah wanita yang sempurna. Namun, sejak Hanastasong juga menikah, Jelita menyaksikan Hanastasong selingkuh berulang kali, yang menumbangkan 3 pandangannya. Hal ini membuat dia tahu bahwa setelah menikah, dia bisa terus jatuh cinta dengan pria lain. Pengaruh Hanastasong terhadap Jelita tidaklah kecil. Apalagi jika menyangkut hubungan Adinata dan Jelita, Hanastasong selalu bertindak sebagai penasihat militer Jelita. Dia meminta Jelita untuk menipu Adinata, berbohong lagi, dan mendorong Jelita untuk menaikkan ban seret. Dapat dikatakan jika dia tidak melihat Hanastasong tidur dengan pria lain, Jelita tidak akan berani tidur dengan Chakravat. Jika Hanastasong tidak menyarankan agar Jelita menyimpan ban seret, Jelita tidak akan menjalin hubungan dengan Yuze Ains. Pelaku dari semua ini adalah Hanastasong, perempuan jalang. Padahal, semua orang harus menyalahkan dirinya sendiri, padahal orang dewasa tidak boleh meminta pertanggungjawaban orang lain. Lalu Adinata juga ingin mengungkap wajah asli Hanastasong. Suami Adinata dan Hanastasong makan malam beberapa kali. Suami Hanastasong, Zheng Bin, adalah orang yang sangat baik, jujur. Dia hanya tahu tentang pergi bekerja untuk menghasilkan uang dan tidak tahu tentang kecurangan Hanastasong. Ini tidak adil bagi Zheng Bin. Wanita yang selingkuh harus mendapat hukuman yang pantas. Daripada menjadi bahagia dan bebas seperti sekarang, Jelita telah menerima hukuman yang pantas dia terima. Dia tidak lagi memenuhi syarat untuk mewarisi ratusan miliar properti keluarga Brahma, dan Jelita kelas 1 miliknya akan segera hancur. Sekarang, giliran adik baiknya, Hanastasong. Adapun balas dendam pada Hanastasong sangatlah sederhana, Adinata hanya perlu memberitahu suaminya wanita seperti apa dia. Jadi, Adinata menyalakan ponselnya dan menggunakan perangkat lunak pengelakan untuk masuk ke Instagram di luar negeri. Perangkat lunak ini setara dengan Weibo dalam negeri dan merupakan aplikasi sosial asing. Adinata tidak punya banyak teman di Tiongkok, dan sebagian besar temannya berada di luar negeri. Kali ini, dia ingin mencari pria tampan di antara teman-temannya untuk merayu Hanastasong. Dia tahu bahwa Hanastasong telah tidur dengan banyak anak muda domestik, dan dia mungkin bosan dengan estetika. Jika ada orang asing yang datang, dia pasti akan sangat bersemangat. Setelah masuk ke perangkat lunak, Adinata memeriksa update teman-temannya, dan tiba-tiba menemukan bahwa seorang teman mengunggah foto, dan latar belakang foto tersebut ternyata adalah pantai Tianwai. Mike Bray ada di Tianhai. Adinata bertemu Mike Bray ketika dia sedang berlatih di Amerika Serikat. Saat itu, dia, seperti dirinya, berlatih dengan bintang-bintang NBA. Pria ini tinggi dan suka berolahraga, dan perutnya akan membuat para gadis ngiler. Yang terpenting pria ini mirip dengan bintang film terkenal Amerika Leonardo, pemeran utama pria Titanic, aktor yang dipanggil Little Plum oleh penggemar film dalam negeri.
Mike Bray agak mirip dengan Leo DiCaprio pada puncaknya, terutama saat dia tersenyum. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi, dia dapat dengan mudah menangkap gadis-gadis. Orang ini juga seorang playboy, keluarganya sangat kaya, dan ayahnya mendanai konferensi pengaduan asing. Tokoh besar dunia itu kini juga berpartisipasi dalam satu episode, hanya karena wajah ayahnya. Jadi Adinata segera mengiriminya pesan pribadi, menanyakan nomor teleponnya saat ini dan meneleponnya. Mike, apakah kamu di Tianhai? Bisakah kamu datang ke Arrows Halls dan membantuku? Ya Tuhan, Chris, kamu sebenarnya berada di Arrows Halls. Tuhan memberkatimu karena kembali hidup-hidup dari medan perang. Kita sudah sangat dekat. Perhentianku berikutnya adalah pergi ke Arrows Halls. Kudengar Arrows Halls memiliki lebih banyak keindahan daripada Tianhai. Tunggu aku akan naik kereta berkecepatan tinggi ke tempatmu 1 jam lagi. 2 jam kemudian, Adinata membuat secangkir teh hitam dalam cangkir kertas sekali pakai di kamar hotel dan menghibur temannya yang telah berada di sana bertahun-tahun yang lalu. Generasi kedua yang kaya ini selalu menginap di Peninsula Hotel di seberang Bund di Tianhai. Namun, tidak terlalu buruk untuk datang ke hotel cepat yang biayanya lebih dari 100 yuan per malam ini. Dia tahu bahwa latar belakang keluarga Adinata memungkinkan dia berlatih dengan superstar seperti James, Anthony, dan Wade. Anak-anak dari keluarga biasa tidak bisa melakukannya. Mike Bray berkata, Tiongkok benar-benar luar biasa. Kecepatan kereta berkecepatan tinggi adalah 385 km per jam, sungguh mengerikan. Kami belum memiliki kereta berkecepatan tinggi di Amerika Serikat. Mike Bray telah berbicara banyak tentang perasaannya baru-baru ini setelah datang ke Tiongkok. Meskipun dia adalah orang kaya generasi kedua, dia telah melihat banyak hal di Amerika Serikat. Namun setelah datang ke Tiongkok, kereta api berkecepatan tinggi dan pembayaran seluler membuatnya merasa seperti orang kampung. Adinata memandangi wajah tampan Mike Bray yang menyerupai Little Plum, dan berkata dalam bahasa Inggris, Mike, sebenarnya, aku memintamu untuk datang ke sini, pertama untuk menemuimu, dan kedua, untuk meminta bantuanmu. Mike Bray mengambil cangkir kertas sekali pakai, menyesap teh hitam murahan, dan berkata, bisa dibilang saja, kawan, sekarang setelah Kobe meninggal, aku bersedia melakukan apapun. Adinata menghela nafas dengan haru, mereka berdua sangat menyukai bola basket, dan tentu saja mereka juga menyukai superstar bola basket Kobe. Sayangnya keduanya tak sempat berlatih bersama Kobe. Musim panas 2004, melalui hubungan keluarga, keduanya datang ke gym bola basket tempat Kobe berlatih dan bertemu dengan Kobe. Namun, Kobe sama sekali tidak peduli seberapa baik latar belakang keluarga Adinata dan Mike Bray, dan tidak memandang mereka apapun. Kobe memandangi dua lelaki kecil yang tingginya kurang dari 1,7 meter saat itu dan berkata, saya beri waktu 5 menit. Anda dapat menggunakan metode apapun. Dalam 5 menit, Anda dapat mencegah saya mencetak gol. Aku akan membiarkanmu berlatih bersamaku. Mike Bray secara alami adalah kesemek yang lembut, tetapi Adinata telah berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil dan memiliki kebugaran fisik serta kekuatan yang baik. Namun dalam 5 menit tersebut, keduanya dianiaya oleh Kobe, dan akhirnya mereka dimarahi keluar gym oleh Kobe. Mike Bray menangis saat dia keluar dari gym dan berkata dia akan menelepon ayahnya dan mengirim seseorang untuk mengalahkan Kobe. Adinata mengetahui bahwa saat itu, tim Lakers asuhan Kobe membentuk kombinasi F4 mewah yang belum pernah terjadi sebelumnya, namun gagal bersaing memperebutkan gelar juara. O'Neal, rekan setimnya selama bertahun-tahun dan pemain paling dominan, diperdagangkan ke Miami Heat, dan Kobe juga dibombardir oleh media. Selama waktu itu, saat dia paling marah, Adinata dan Mike Bray bertemu satu sama lain. Adinata berkata, aku sangat merindukan hari-hari ketika aku bermain basket denganmu, kawan. Apa yang aku minta kamu lakukan kali ini sama menarik dan intensnya dengan permainan bola basket? Mike Bray terkejut, benarkah? Ada apa? Adinata, merayu istri orang lain. Bab 138. Wow. Mike Bray terkejut, tapi wajahnya sedikit gugup. Ini sungguh mengasyikkan. Adinata berkata, yang lebih menarik lagi adalah suaminya akan datang untuk menangkapmu dan memperkosamu. Jangan membuat masalah. Mike Bray sangat ketakutan sehingga dia melompat keluar dari kalimatnya. Kita sudah berteman baik selama lebih dari 10 tahun, tolong jangan sakiti aku. Mike Bray jelas ketakutan. Karena jika ini terjadi di Amerika Serikat, dan suami saya pulang dan menemukan pria lain di rumah, pria itu pasti akan menggunakan senjata untuk menghadapinya. Bahkan jika Anda tidak menggunakan senjata, setiap keluarga akan memiliki tongkat baseball, dan akan sangat menyakitkan untuk memukulnya. Adinata berkata, Mike, kamu tidak perlu takut. Kami orang Tionghoa tidak punya senjata di rumah, dan suami wanita itu memiliki karakter yang baik. Jika aku menangkapmu, dia paling banyak akan memegangi kepalanya dan menangis, dan tidak akan melakukan tindakan apapun bersamamu. Tangan.
Setelah mendengar hal tersebut, Mike akhirnya santai dan bertanya, dendam apa yang dimiliki pria itu terhadap Anda? Mengapa Anda ingin memperlakukan dia seperti ini? Mike merasa tindakan itu terlalu kejam terhadap pria itu. Adinata menggelengkan kepalanya, sebaliknya, pria itu adalah orang yang sangat baik. Saya menganggapnya sebagai teman. Sebenarnya, saya melakukan ini untuk membantunya dan membiarkan dia melihat wajah asli istrinya. Mike tidak dapat memahami pikiran Adinata untuk beberapa saat, dan hanya berkata, aku sedikit takut menjadi temanmu. Adinata juga tahu bahwa menemukan seseorang untuk menggoda orang lain adalah suatu kerugian bagi orang itu. Tapi wanita seperti Hanasta Song telah selingkuh berkali-kali dan tahu cara menyembunyikannya. Pria jujur seperti suaminya tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Adinata benar-benar tidak tega melihat Zheng Bin ditipu seperti ini lagi. Malam itu, Mike, orang kaya generasi kedua, menginap di Hotel Express ini daripada pergi ke Hotel Bintang 5. Keduanya membuka kamar standar lain, membeli lebih dari selusin kaleng bir, dan minum di kamar, mengingat masa lalu ketika mereka masih remaja dan masa lalu. Keesokan paginya, Adinata menelepon Dewangga dan meminta Dewangga mengirim seseorang untuk mengikuti Hanasta Song. Hanasta Song tidak tinggal di tempat tertentu pada pagi hari, sore harinya Hanasta Song datang ke kafenya. Kafe ini terletak di Jalan Tengah Songshan, disebut kafe tiba-tiba dan dibuka oleh Hanasta Song. Namun, Hanasta Song jarang datang ke kafenya dan tidak terlalu memikirkan bisnis. Lagi pula, keuntungan kafe itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bisnis susu bubuk milik suaminya. Dia juga membuka kafe ini untuk bersenang-senang, mungkin hanya untuk menjaring pria tampan. Pasalnya, desain dekorasi kafe ini sangat indah, namun bukan gaya pink yang disukai para gadis, melainkan lingkungan yang asri dan alternatif yang membuat anak laki-laki merasa sangat nyaman. Tuan, Hanasta Song ada di kafe bertahap sekarang. Adinata menerima pesan dari Dewangga. Hanasta Song jarang pergi ke kafenya. Begitu dia pergi, dia tinggal di sana setidaknya selama 1 jam. Adinata memandang Mike, wah, giliranmu untuk bermain. Setengah jam kemudian, Mike Bray datang ke Gradual Cafe dengan mengenakan kemeja putih dan celana panjang kasual. Tidak banyak orang di kafe itu, begitu Mike Bray masuk, kedua pelayan di bar itu begitu terkejut hingga mereka hampir melompat. Lihat, orang asing itu mirip Little Plum. Ah, dia tinggi sekali dan tampan, aku harus minta WeChat padanya. Sama seperti bos, karyawannya juga sama, Hanasta Song adalah seorang nymphomaniac, begitu pula karyawannya. Hanasta Song, yang duduk di sebelahnya, mendengar suara karyawan itu, mengangkat kepalanya dan melirik ke arah pintu, dan langsung merasa gembira. Kemudian, dia segera berdiri, berjalan ke bar, dan memarahi 2 karyawan. Lihat seperti apa penampilanmu. Bersihkan meja lagi. Setelah Hanasta Song mendorong keduanya menjauh, dia bertindak sebagai pelayan untuk menghibur pria asing tampan itu. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Hanasta Song bertanya pada Mike dalam bahasa Inggris yang cukup fasih. Hanasta Song dan Jelita sama-sama pandai berbahasa Inggris dan sering bepergian ke luar negeri, selama mereka tidak menggunakan kosakata profesional, percakapan dasar tidak menjadi masalah. Ketika Mike melihat bahwa orang yang diajak ngobrol adalah orang yang dituju, dia segera tersenyum dan berkata, oh, kamu bisa berbicara bahasa Inggris, bagus sekali, saya ingin mau ke Amerika. Setelah memesan, dia memuji Hanasta Song, oh, Aurous Halls adalah tempat yang sangat indah. Bahkan para pelayan di kafe pun sangat cantik. Hanasta Song dipuji oleh pria asing tampan itu karena kecantikannya, dan dia langsung tertawa bahagia. Ia menilai hal tersebut tidak munafik, karena penampilannya sendiri lebih sesuai dengan estetika Eropa dan Amerika. Hanasta Song berkata, terima kasih atas pujian Anda, Tuan. Sebenarnya, saya pemilik kafe ini. Itu saja. Saya memperlakukan Anda sebagai ucapan terima kasih atas secangkir mocha ini. Mike berkata dengan penuh semangat, wah, benarkah? Tapi kalian orang Cina bilang tidak ada imbalan yang akan diberikan tanpa imbalan. Jika Anda mengundang saya minum kopi, apakah saya harus melakukan sesuatu untuk Anda? Hanasta Song tersenyum. Dia awalnya memikirkan alasan apa yang harus dia temukan untuk berkembang lebih jauh dengan pria asing tampan ini. Saya tidak menyangka orang asing ini akan berinisiatif mengajukan permintaan seperti itu, bukankah itu domba yang masuk ke mulut harimau? Hanasta Song memandangi wajah tampan Mike dan tersenyum rakus, tentu saja, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untukku. Malam itu, Adinata menerima foto dari Mike. Mike sudah membuka kamar dengan Hanasta Song. HMPH, wanita Hanasta Song ini benar-benar baik. Dia jatuh cinta dengan pria asing di hari pertama dia bertemu dengannya. Dibandingkan denganmu, Jelita bisa disebut wanita baik. Adinata sangat membenci Hanasta Song. Dia mengkhianati pernikahannya dengan tidak bermoral saat suaminya sedang pergi dalam perjalanan bisnis. Jelita dan Hanasta Song memiliki hubungan dekat. Adinata tidak dapat membayangkan bahwa di bawah pengaruh telinga dan matanya,
Apakah jelita akan menjadi seperti ini di masa depan? Namun, meskipun ini benar, itu tidak ada hubungannya dengan Adinata yang tidak beruntung adalah suami jelita berikutnya. Mike berhasil berhubungan dengan Hanastasong. Langkah selanjutnya adalah meminta suami Hanastasong, Zheng Bin, untuk kembali dan menangkap mereka saat itu juga. Bukan ini masalahnya. Adinata ingin Zheng Bin mendapatkan bukti dan Hanastasong, sebagai pihak yang salah, meninggalkan rumah. Hanya dengan cara inilah tujuan balas dendam dapat tercapai. Jadi, Adinata mengirimi Zheng Bin pesan WeChat. Apakah Anda punya waktu untuk mengobrol? Sekarang Adinata bukan lagi CEO, Zheng Bin membutuhkan waktu setengah jam untuk menjawab, saya agak sibuk sekarang, saya akan menelepon Anda nanti. Adinata menunggu setengah jam lagi sebelum Zheng Bin menelepon. Tuan Brahma, apa yang Anda inginkan dari saya? Zheng Bin berkata dengan sopan. Adinata berkata, saya bukan lagi CEO, Anda cukup memanggil saya dengan nama saya. Zheng Bin tersenyum dan berkata, haha. Saya mendengar bahwa meskipun Anda telah mengundurkan diri sebagai presiden, manajemen senior perusahaan Berkah Paja masih sangat menghormati Anda, terutama Cynthia Yandra, Presiden Yandra, yang memiliki hubungan baik dengan Anda. Jika ada kesempatan, Saudara Adinata dapat mengatur agar saya mengenal Tuan Yandra. Bab 139. Adinata juga tahu bahwa Zheng Bin, sebagai seorang pengusaha, tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengannya, seorang gelandangan yang menganggur. Namun, dia ingin mengenal Cynthia Yandra melalui Adinata. Adinata berkata, tidak masalah, kapan kamu akan kembali ke Aarhus Halls? Aku akan mentraktirmu makan bersama Tuan Yandra. Zheng Bin berkata, tunggu sebentar, izinkan saya melihatnya. Saya tidak akan bisa kembali paling cepat lusa. Adinata, Saudara Bin, tidak bisakah kamu memberitahu istrimu tentang kepulanganmu ke Aarhus Halls untuk saat ini? Zheng Bin sempat bingung, kenapa? Setiap kali saya pulang dari perjalanan bisnis, saya harus melaporkannya kepada istri saya terlebih dahulu, kalau tidak dia tidak akan bahagia. Istriku sangat mencintaiku. Dia selalu datang menjemputku di bandara atau stasiun kereta kecepatan tinggi. Dia bilang dia menyukai perasaan menyambut suaminya pulang. Adinata mencibir, Zheng Bin, bodoh sekali. Kamu telah berada dalam kegelapan selama bertahun-tahun dan kamu masih tidak tahu. Mengapa istri Anda ingin Anda memberitahunya terlebih dahulu? Itu karena dia punya pria lain di Aarhus Halls. Dia takut jika Anda melakukan serangan mendadak, Anda akan menemukannya. Saat ini, Adinata memikirkan masa lalunya, apakah dia sebodoh Zheng Bin sekarang. Meski dihianati, ia tetap yakin istrinya mencintainya. Saya bekerja keras untuk menghasilkan uang guna menghidupi keluarga saya, sementara istri saya hidup bahagia di luar. Adinata berkata, itu benar. Saya memiliki satu set kotak hadiah cangkir kristal Bacarat di sini. Kotak tersebut baru dirilis beberapa hari yang lalu. Belum tersedia di Tiongkok. Aku tahu Hanastasong selalu menyukai kristal merek Barat. Dia juga suka mengadakan pesta koktail. Dia pasti akan menyukai set kado cangkir kristal ini. Kamu bisa membawanya pulang sebagai kejutan untuknya dan dia akan sangat senang. Faktanya, Zheng Bin sudah berpikir untuk memberi kejutan pada istrinya. Zheng Bin berpikir sejenak dan berkata, Saudara Adinata, Anda sangat bijaksana dan memberi saya hadiah. Apakah Anda memerlukan bantuan saya untuk sesuatu? Sebenarnya kita sudah saling kenal selama 3 tahun. Kamu tidak perlu terlalu belak-belakan. Aku tidak akan meremehkanmu hanya karena kamu bukan CEO sekarang. Aku, Zheng Bin, tidak terlalu sombong. Adinata tersenyum, mari kita bahas masalah spesifiknya saat kita bertemu lusa. Lusa, Zheng Bin terbang ke bandara Aarhus Halls tanpa menyapa Hanastasong. Setelah keluar dari bandara, kami langsung menuju Chaoniu Haiji untuk membeli hotpot. Adinata dan Cynthia Yandra sudah menunggu di dalam kotak. Terima kasih, Cynthia, karena bersedia keluar dan makan malam bersamaku dan Zheng Bin. Adinata secara khusus mengundang Cynthia Yandra ke sini, karena dengan reputasinya saat ini, dia tidak bisa lagi mengundang Zheng Bin sendirian. Cynthia Yandra mengenakan kaos putih biasa hari ini, mungkin dibeli di H&M, celana pendek dan sepatu datar. Itu terlihat seperti pakaian gadis remaja, sangat tidak menyinggung dan tidak sekuat sebelumnya. Dia sengaja berpakaian seperti ini, tidak ingin menaungi dirinya. Kalau tidak, jika dia lebih tua dari Adinata dan merupakan CEO, dan dia berpakaian seperti biasanya, maka di mata Zheng Bin, Adinata hanyalah sebuah foil. Dilihat dari sini, Cynthia Yandra seperti pacar Adinata. Cynthia Yandra menyesap tehnya dan berkata sambil tersenyum, saya akan makan dengan siapapun. Anda mengizinkan saya makan gratis. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Adinata semakin merasa bahwa Cynthia Yandra adalah wanita yang sangat baik. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memang seorang teman. Kini Adinata bukan lagi CEO, tidak mudah bagi Cynthia Yandra untuk selalu ada. Adinata secara pribadi menuangkan teh untuk Cynthia Yandra dan bertanya,
saya mendengar bahwa Yuze Ains mulai menembaki Huasheng lagi. Cynthia Yandra mengangguk, ya, saya tidak tahu penyakit apa yang diderita anak ini. Dia sudah berhenti. Sekarang dia ada di sini lagi. Saya tidak tahu berapa miliar yang telah dihabiskan. Keluarga Ains benar-benar kaya. Tidak bisa disia-siakan seperti ini, apakah masuk akal? Adinata tahu bahwa Yuze Ains sangat gila karena Adinata. Adinata memberitahu Yuze Ains bahwa dia tidak akan bisa memiliki anak dalam hidupnya, dia tidak bisa menyentuh Adinata untuk saat ini, jadi dia mengambil masalah itu dari kemarahan Cynthia Yandra. Adinata sangat menyesal dan berkata, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, dia tidak akan menyerang perusahaanmu. Cynthia Yandra meletakkan tangan rampingnya di punggung tangan Adinata dan berkata, jangan katakan itu, Adinata, jika kamu tidak memohon pada Tuan Fad, aku tidak akan menjadi Presiden Huasheng sekarang. Sebenarnya, saya sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika Huasheng bangkrut oleh keluarga Ains, saya akan berganti pekerjaan dan pergi ke Tianhai. Sekarang Tianhai memiliki beberapa perusahaan terdaftar yang mengundang saya. Cynthia Yandra memiliki ambisi besar di pusat perbelanjaan, dan Aurous Halls kecil jelas tidak bisa memuaskannya. Sebagai kota metropolitan internasional, Tianhai memiliki perusahaan yang terkenal secara internasional puluhan kali lebih banyak daripada Aurous Halls, yang jauh tidak bisa dibandingkan dengan Aurous Halls. Cynthia Yandra melihat Adinata terlihat sangat bersalah dan tidak ingin membicarakan topik ini lagi. Jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Adinata, istri Zheng Bin benar-benar selingkuh? Apakah kamu akan memberitahunya secara langsung? Tidak ada rahasia antara Adinata dan Cynthia Yandra, dia sudah memberitahunya tentang ini sebelum datang. Adinata berkata, saya tidak ingin dia dibiarkan dalam kegelapan. Saya telah dianiaya seperti ini. Ini sangat tidak adil bagi seorang pria yang bekerja keras untuk menghasilkan uang guna menghidupi keluarganya. Cynthia Yandra mau tidak mau mengeluarkan rokok seorang wanita, memegangnya di antara jari-jarinya yang ramping namun kuat, dan berkata, tidak heran Jelita dan Hanasta Song memiliki hubungan yang begitu baik. Mereka ternyata adalah orang yang sama. Meskipun aku juga seorang wanita, aku juga membenci wanita seperti itu. Jika itu aku juga tidak akan menikah. Begitu aku menikah, aku tidak akan pernah melakukan apapun yang mengkhianati pernikahan itu. Jika aku tidak mencintai suamiku lagi, aku akan langsung menceraikannya. Setelah mendengar kata-kata Cynthia Yandra, Adinata memandang Cynthia Yandra dengan kagum dan berkata, Jelita, jika aku memiliki setengah dari kesetiaanmu, aku tidak akan berada di tempatku sekarang ini. Cynthia Yandra meletakkan rokoknya dan berkata dengan lembut, terkadang, jangan selalu terobsesi dengan orang atau benda glamor itu. Kadang-kadang, Anda juga dapat mempertimbangkan orang-orang di sekitar Anda dan melihat pemandangan di sekitar Anda. Pemandangan. Adinata, aku sudah berada di sisimu sejak perceraian pertamamu. Aku mencoba yang terbaik untuk dekat denganmu dan ingin memanfaatkan kesenjangan emosionalmu. Tapi, kamu sudah menutup pintu perasaanmu begitu rapat hingga tak menyisakan celah sedikit pun untukku. Apakah kamu masih ingat bahwa kamu mengundangku untuk menonton konser penyanyi itu? Aku bahagia sepanjang hari-hari itu. Saat aku keluar di pagi hari, aku mengganti banyak pakaian dan merias wajah selama beberapa jam. Kupikir kamu akhirnya merasakan cintaku padamu, tetapi ketika aku memasuki tempat tersebut dan melihat Jelita, aku menyadari bahwa kamu mengundangku karena kamu ingin bertemu dengannya. Aku melihatmu bermain dan bernyanyi sedih untuknya di depan puluhan ribu orang, dan aku melihatmu menangis untuknya. Tahukah kamu bagaimana perasaanku? Adinata benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka Cynthia Yandra akan mengatakan ini padanya saat ini. Adinata, aku menyukaimu, tahukah kamu? Cynthia Yandra menatap mata Adinata dengan penuh kasih sayang, dan suaranya lembut dan lugas. Bab 140. Adinata tercengang. Dia pikir ini hanya makan malam biasa, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Cynthia Yandra akan ada di sini, mengaku padanya saat ini. Cynthia Yandra menyukai Adinata, dan Adinata tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak merasakannya setelah sekian lama. Namun perasaan orang dewasa berbeda dengan perasaan siswa. Apalagi setelah memasuki masyarakat dan memperoleh status tertentu dalam masyarakat. Memang tidak mudah bagi wanita berusia 30 tahun untuk mengucapkan 3 kata, aku menyukaimu, ini. Siapa yang tidak tahu bahwa Cynthia Yandra telah berada di kawasan bisnis Aurous Halls selama beberapa tahun dan selalu menganggap pria sebagai mainan, kapan dia jatuh cinta dengan pria manapun? Bagaimana Anda bisa merendahkan diri dan berinisiatif untuk menyatakan perasaan Anda kepada pria tersebut? Adinata sangat tersentuh, tetapi ketika dia melihat ke arah Cynthia Yandra, yang bisa memamerkan sosok baiknya bahkan dengan kaos biasa, pikiran lain muncul di benaknya. Mungkinkah Cynthia Yandra seperti Maktika dan menebak bahwa pengusiranku dari keluarga adalah sebuah akting?
Apakah dia di sini demi uang keluarga Brahma kita? Jika itu adalah Adinata 3 tahun lalu, tidak, bahkan Adinata 1 tahun lalu. Saat bertemu dengan seorang wanita yang sangat mengaguminya dan sangat baik dalam dirinya, Adinata mungkin mencium Cynthia Yandra tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kini, setelah bertemu dengan wanita sombong jelita, Adinata tidak lagi bersalah. Ia merasa bahwa perempuan di Tiongkok terlalu mencintai uang, tidak peduli apakah mereka berasal dari keluarga baik atau miskin. Mereka berasal dari keluarga kaya dan tidak kekurangan uang. Ketika mereka jatuh cinta, mereka tidak peduli apakah orang lain punya uang atau tidak. Namun pada akhirnya, ketika mereka menikah, mereka selalu menemukan yang tepat. Wanita dari latar belakang keluarga miskin semuanya ingin mengubah nasibnya melalui pernikahan dan menikah dengan pria kaya. Cynthia Yandra lebih tua dari Jelita, dan dia telah bekerja di masyarakat selama bertahun-tahun lebih lama dari Jelita dalam hal tipu muslihat dan cara. Cynthia Yandra setidaknya beberapa tingkat lebih tinggi dari Jelita. Bahkan wanita seperti Jelita, di bawah bimbingan Hanastasong, bisa menipu Adinata. Jika Cynthia Yandra ingin menipu Adinata, itu akan mudah. Adinata tidak bisa melihat melalui Cynthia Yandra. Dia tidak tahu apakah Cynthia Yandra benar-benar menyukainya atau hanya berpura-pura. Kecantikan. Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan hendak mengatakan sesuatu. Saat ini, Zheng Bin datang terlambat dengan tergesa-gesa. "Oh, maafkan aku minta maaf karena membuat Tuan Yandra dan saudara laki-laki Adinata menunggu begitu lama." Seorang pria gemuk masuk. Zheng Bin tingginya sekitar 1,75 meter dan beratnya lebih dari 180 pon, berkacamata dan berpotongan cepak. Mereka adalah tipe teman yang gemuk dan konyol yang dimiliki semua orang di sekitar mereka. Zheng Bin datang membawa sebotol moutai. Setelah duduk, ia menemukan 5 piring sayuran di atas meja, termasuk kubis bayi, selada, krisan, lobak, dan ketumbar. Zheng Bin merasa sedikit penasaran, mengapa Anda hanya memesan sayuran? Pesan daging. Daging sapi di sini adalah ciri khas toko tersebut. Semuanya adalah sapi berusia 3 atau 4 tahun dari daerah Yunnan, Guizhou dan diangkut ke Aarhus Halls melalui kereta api. Di rumah potong hewan, setelah disembelih, akan dikirim ke toko dalam waktu 3 jam. Program-program seperti Tip of the Tongwei dan Feng Wei juga pernah hadir di sini. "Aku akan membayar tagihannya hari ini, jangan coba-coba mencurinya dariku, pelayan." Zheng Bin memanggil pelayan dan memesan banyak hidangan. Kemudian, dia membuka anggur mautai dan menuangkannya untuk Cynthia Yandra dan Adinata. "Tuan Yandra, saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Hari ini, terima kasih kepada saudara Adinata Brahma, saya akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Tuan Yandra, Anda terlihat sangat muda. Saat saya masuk, saya mengira Anda adalah saudara perempuan Adinata." Meskipun Zheng Bin adalah orang yang sederhana dan jujur, dia adalah seorang pengusaha, dia bepergian sepanjang tahun untuk mencari hiburan dan selalu banyak bicara. Cynthia Yandra juga sangat senang dipuji karena masa mudanya. "Bos Zheng, Anda benar-benar pandai berbicara. Saya takut jika saya mengenakan pakaian ini, Anda akan mengira saya berpura-pura menjadi muda." Setelah Zheng Bin menuangkan anggur untuk Cynthia Yandra, dia menuangkannya untuk Adinata, dan Adinata mengambil alih anggur itu. Dia tahu bahwa Zheng Bin sedikit meremehkan Adinata sekarang. Jika bos besar bernilai ratusan juta menuangkan anggur untuk orang miskin, dia pasti akan merasa tidak nyaman. "Aku bisa melakukannya sendiri." Adinata mengambil anggurnya. Zheng Bin tidak memaksakannya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Yandra terlalu rendah hati. Jika Anda berada dalam kondisi ini, jika Anda ingin berjalan-jalan di kampus universitas, banyak anak laki-laki akan datang dan menanyakan di kelas mana Anda berada." Adinata menuangkan anggur, menyerahkannya kepada Zheng Bin, dan berkata, "Wanita lajang tidak pernah menjadi tua. Saya mendengar bahwa saudara Bin juga sangat romantis sebelum dia menikah, bukan?" Zheng Bin tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa. Dulu aku tidak terlalu gemuk. Sekarang beratku hampir 200 pon. Aduh." Cynthia Yandra bertanya, "Apakah istrimu peduli dengan bentuk tubuhmu?" Zheng Bin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Istri saya bukanlah orang yang cantik. Dia tidak memiliki persyaratan untuk penampilan atau bentuk tubuh pria. Dia juga mengatakan kepada saya bahwa bisa makan adalah sebuah berkah, jadi saya tidak perlu menurunkan berat badan jika saya tidak mau." Adinata dan Cynthia Yandra tidak bisa berkata-kata. Jika Hanastasong bukan wanita cantik, maka tidak akan ada wanita seperti itu di dunia. Pelayan dengan cepat menyajikan semua daging dan sayuran. Kali ini, Adinata juga menyerahkan kotak hadiah kristal kepada Zheng Bin. Kotak kado gelas kristal Bacarat ini, gelas kristal lainnya biasa saja. Di dalamnya terdapat 2 gelas koktail yang bisa dijadikan koleksi seni. Masing-masing bernilai 6 digit. Setelah Zheng Bin mengambilnya, dia sangat senang. Koneksi saudara Adinata benar-benar membuat iri.
Saya sudah lama ingin mendapatkan satu set cangkir kristal untuk istri saya, tetapi setelah melihat-lihat, semuanya sangat biasa. Bolehkah aku membukanya dan melihatnya? Zheng Bin sepertinya meragukan kemampuan Adinata sekarang, dan takut apa yang diberikan Adinata adalah barang berkualitas rendah senilai beberapa ratus yuan, dan Hanasta Song akan kecewa saat melihatnya. Tentu saja, itu terserah kamu. Adinata sudah memberikan benda ini padanya. Setelah Zheng Bin membukanya, dia memainkan gelas koktail dengan hati-hati dan sangat gembira. Sebuah karya seni yang luar biasa. Transparansinya, rasanya, wah, saya sudah bisa membayangkan efek mengisinya dengan martini biru. Istri saya pasti akan sangat menyukainya. Adinata melihat ekspresi bahagia Zheng Bin dan teringat bahwa di masa lalu, ketika dia memilih hadiah untuk Jelita, suasana hatinya sama persis dengan suasana hatinya. Bos Zheng sangat mencintai istrimu, kata Cynthia Yandra. Zheng Bin berkata, tentu saja, saya bekerja keras untuk menghasilkan uang sekarang hanya untuk istri saya Hanasta Song. Tuan Yandra tidak tahu apa-apa. Saudara Adinata seharusnya bisa memahami saya. Teman-teman Hanasta, seperti Jelita, sangat kaya. Mereka semua berada di level miliaran atau miliaran. Kalau saya bukan pebisnis. Setelah bekerja keras selama beberapa tahun, aset saya hanya beberapa ratus juta. Saya harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Jika saya menjadi seperti Tuan Yandra di masa depan, istri saya juga akan memiliki wajah di antara teman-teman saya. Cynthia Yandra terkekeh, pria bodoh ini bekerja keras di luar untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak tahu apa yang dilakukan istrimu di rumah. Cynthia Yandra mengambil gelas anggur dan berkata, Bos Zheng, saya ingin bersulang untuk Anda. Anda pria yang baik. Namun, jika itu saya tidak akan membiarkan suami saya bekerja di luar sendirian sementara saya bersembunyi di rumah dan jadilah bos. Istri yang profesional. Sebuah karir harus diperjuangkan oleh suami dan istri secara bersama-sama. Adinata juga mengambil gelas anggur dan tidak bisa tidak melihat ke arah Cynthia Yandra. Saya tidak tahu apakah kata-kata Cynthia Yandra ditujukan untuk Adinata. Zheng Bin juga mengambil gelas anggur dan berkata, saya tidak berharap Hanasta membantu saya. Bisnis susu bubuk terlalu sulit untuk dilakukan. Saya hanya berharap dia dapat memberi saya seorang anak, sayangnya. Melihat Zheng Bin menghela nafas ketika membicarakan hal ini, Adinata menyesap anggur dan bertanya, Hanasta Song tidak bersedia memberimu seorang anak.